Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah jaga dan Allah rahmati. Marilah kita awali khutbah Jumat singkat kali ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita, khususnya nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kaki ini bisa melangkah ke rumah Allah, raga ini bisa diajak untuk menyambut salah satu seruan Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur di hari Jumat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan dikumandangkan di waktu zuhur pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menyambut seruan tersebut, bersegeralah menuju rumah Allah terdekat. Ingatlah Allah tabaraka wa ta'ala, hadirilah salat Jumat, wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Buat jeda jamaah sekalian, istirahatkan sejenak aktivitas duniawi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan Allah menjelaskan dzalikum khairul lakum. Kenapa Allah meminta kita untuk menghentikan sejenak aktivitas duniawi kita? Kenapa Allah meminta kita untuk break sejenak, hentikan segala urusan yang sifatnya duniawi, tunda setelah sholat? Karena salah satu hikmahnya adalah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirnya kita dalam sholat Jumat ini, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, itu lebih baik untuk kita, lebih mulia, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat kita, dan pada seluruh urusan-urusan duniawi kita saat itu, jika kita mengetahuinya. Namun masih banyak orang yang tidak mengetahui, sehingga mereka menelantarkan syiar yang sangat besar ini. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan taufik pada kita untuk mengerjakan sholat Jumat kita di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sholawat teriring salam
Semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, berikutnya khatib mengingatkan diri ini dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah firmankan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sejati. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, dengan niat ikhlas dan khawatir atas ajab Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kematian, Allah mulai dengan mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah urai segala urusan-urusan kita. Kita lemah hadirin sekalian, kita banyak kekurangan. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita. Maka bertakwalah kepada Allah bagi kita yang punya banyak masalah. Bertakwalah kepada Allah ketika kita merasa berat untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dengan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan, Allah akan urai, Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki rumah tangga kita, Allah akan perbaiki urusan kantor kita, Allah akan perbaiki urusan pendidikan kita, Allah perbaiki urusan keluarga kita, Allah perbaiki urusan kita dengan istri kita, istri dengan suaminya. Allah akan perbaiki urusan kita dengan bisnis kita, dengan klien kita, dengan partner kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan lingkungan kita. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian, khususnya ketika kita sadar bahwa diri kita ini lemah dan masalah tidak pernah berhenti menyapa di kehidupan kita. Serahkan semuanya pada Allah, biarlah Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu. Tugas kita hanya bertakwa dan bertakwa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita tidak dituntut di atas kemampuan kita. Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Hadirin ya Allah muliakan, biar Allah yang memperbaiki urusan serta ujian itu dan masalah tersebut. Tugas kita hanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100%, mastata'tum, semampu kita. Oleh karena itu, marilah kita kembali mengingat sejauh mana kita sudah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semoga Allah muliakan, berbicara tentang ketakwaan, maka ada sebuah misi besar di hari-hari ini.
berbicara tentang ketakwaan seorang hamba, maka marilah kita melihat qudwah kita, teladan kita, uswah hasanah kita dalam menjalani hari-hari ini ke depan. Hari-hari yang disikapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan tidak sebagaimana biasanya. Beliau berpuasa di hari-hari ini, hari-hari di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat beliau, kana yasumu sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepas, yang beliau jalani tanpa berpuasa. Sebuah pola yang mengundang tanda tanya dari para sahabat. Sampai sahabat beliau Usama bin Zaid memberanikan diri untuk bertanya pada beliau. Usama bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban dengan kuantitas dan frekuensi yang tidak terlihat di bulan-bulan yang lainnya. Ada apa ya Rasulullah? Apa keistimewaannya? Apa rahasianya? Apa yang harus kita ketahui sebagai umat?" Lalu beliau, Nabi SAW menjawab. Beliau mengatakan, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita dalam satu tahun diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Ketika amal-amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Bulan Sya'ban, mulai hari ini kaum muslimin, insya Allah hari ini sudah jatuh pada tanggal 1 Sya'ban. Adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, maka beliau mengisinya dengan ibadah. Beliau mengisinya dengan berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sekarang giliran kita. Di posisi mana kita mau berada? Apakah kita mau bersama Rasulullah SAW dengan menghidupkan hari-hari ini, mengisi hari-hari ini dengan memperbanyak puasa sunnah, atau kita bergabung bersama orang-orang yang lalai? Maka ini saatnya kita kampanyekan pentingnya beribadah di bulan Sya'ban, pentingnya untuk bersikap tidak melalaikan bulan Sya'ban, dan pentingnya menyadari bahwa beribadah di hari-hari ini sangatlah istimewa. Kalaulah tidak istimewa, bagaimana mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah ini? Dan masyarakat muslimin yang Allah muliakan, mari kita camkan baik-baik bahwa beribadah di saat manusia lalai itu memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di saat manusia sedang lupa, sedang tidak ngeh, sedang tidak sadar, itu memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang memperbanyak ibadah di bulan ini karena terinspirasi dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka ia bukan hanya mendapatkan pahala ibadah tersebut, tapi bonus pahala karena kita beribadah di saat manusia lalai. Karena inilah konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mengapa salat sunat terbaik adalah salat qiyamul lail? Karena di saat itulah manusia lalai. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah kalian ketika manusia sedang tertidur. Dan itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena banyak manusia yang melalaikan bulan ini. Dan itulah mengapa orang-orang beriman memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfiru, kata Allah. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar, karena waktu sahur kecuali bulan Ramadan adalah waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan,
maka hidupkan dan hidupkan hari-hari ini. Tunjukkan bahwa kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari orang-orang yang lalai. Dan nikmati keberkahan yang Allah tawarkan pada kita. Usahakan berbanyak puasa sunnah. Bisa puasa sunnah Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan. Kalau bisa lebih, puasa Senin Kemis atau puasa selang-seling, puasa Nabi Daud. Atau bahkan bisa diperbanyak dan puasa sunnah mutlak. Karena sebagaimana salat sunnah mutlak, salat sunnah ada salat sunnah mutlak, maka puasa pun ada puasa sunnah mutlak. Namun para ulama mengingatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berpuasa 1 bulan penuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa mayoritas hari di bulan Sya'ban. Kana yasummu Sya'bana ila qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau kosongkan. Hadirin, perbanyak ibadah dan perbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Dan bukan hanya berpuasa, kerjakan amalan-amalan yang lainnya. Hari-harinya kita isi dengan ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan dan mendapat bonus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Mulailah kita membaca Al-Qur'anul Karim di bulan ini. Berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak salat-salat sunnah, banyaklah membantu, banyak berzikir dan kerjakan hablum minallah, hablum minannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak lalai di bulan Sya'ban kali ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, salah satu keistimewaan bulan Sya'ban yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahumullah, para ulama menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang merupakan muqaddimah menuju bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi momentum pemanasan dan persiapan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dispesialkan oleh para ulama menjadi persiapan terakhir sebelum mereka berkompetisi, sebelum mereka tampil habis-habisan di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang membuat kita harus fokus ke bulan Ramadan. Maka apabila kita maksimalkan bulan ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan minimal 2 keutamaan sekaligus, yaitu tidak menjadi orang-orang yang lalai dan mengikuti Rasulullah SAW yang memperbanyak puasa, dan yang berikutnya adalah fisik kita dan khususnya jiwa kita akan siap ketika memasuki bulan Ramadan nanti. Hadirin yang Allah muliakan, setiap event besar itu butuh persiapan, butuh pemanasan. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Setiap perhelatan besar itu butuh gladi resik, butuh semua yang hendaknya akan dia lakukan nanti pada saat hari H. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Dan jangan mengatakan bahwa Ramadan masih panjang atau masih jauh di depan, karena apabila kita membandingkan dengan standarnya para ulama, kita sudah terlambat, hadirin sekalian. Ibnu Fadl pernah mengatakan, para ulama dulu mereka mulai start persiapan, melakukan pemanasan dari 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa, mereka meminta, mengemis pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bertemu dengan Ramadan. Dan doa adalah salah satu persiapan, doa adalah salah satu pemanasan untuk mencapai dan tiba di Ramadan dengan persiapan yang prima. Kalau para ulama 6 bulan sebelumnya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana tidak heran
apabila kita membaca keterangan para ulama, sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran di Ramadan 3 hari hatam, 3 hari ratam, karena mereka melakukan persiapan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, tidak heran Al-Imam Asy-Syafi'i panutan kita menghatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan sehari. Ma'asyiral muslimin, bukan sebulan. Beliau Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Berarti dalam 1 bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali. Mereka lakukan itu semua bukan begitu saja. Sunatullah di bidang apapun, di bidang manapun, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif, maka lakukan persiapan, dan persiapan. Waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas, waktu kita sebentar lagi. Hadirin yang Allah muliakan, maka pada hari ini marilah kita ingat lagi Ramadan kita yang tahun lalu. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak di antara kita, atau mungkin ada sebagian dari kita yang apabila dia mau menoleh ke belakang, maka dia harus mengakui bahwa Ramadan tahun lalu dia tidak maksimal. Ada sebagian kita Ramadan yang lalu banyak menyia-nyiakan waktu, tidak bisa beribadah. Di antara kita Ramadan tahun lalu ada yang tenggelam di dalam kehidupan duniawinya, ada yang jatuh sakit, ada yang tidak bisa menyelesaikan sekalipun hatam dalam membaca Al-Quran. Di antara kita Ramadan tahun lalu tidak bisa menyelesaikan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Padahal ketika dia pikirkan, tidak ada alasan yang jelas, tidak ada uzur syar'i, semua tentang kelalaian, semua tentang kehilapan, semua tentang kurangnya persiapan yang dia lakukan memasuki Ramadan tahun lalu. Lalu bagaimana dengan Ramadan tahun ini, ma'asyiral muslimin? Bagaimana ketika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini yang begitu mulia bulan tersebut? Lalu bagaimana dengan tahun ini ketika Allah memberikan kesempatan pada kita bertemu dengan bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, di mana di setiap malamnya ada pembebasan dari api neraka. Lalu bulan itu hanya berjarak beberapa minggu lagi di hadapan kita, di depan mata kita. Apa persiapan kita? Apakah kita akan mengulang kegagalan di Ramadan tahun lalu? Apakah kita akan mengulang kelalaian dan kehilapan kita di tahun yang lalu? Atau kita akan beristighfar dan bertaubat, lalu mengatakan bahwa ini momentum bagi saya, ini waktunya bagi saya untuk membuka lembaran baru dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Dan kalau itu yang menjadi pilihan kita, lakukan persiapan dari sekarang. Lakukan persiapan dari sekarang, karena event-event besar itu butuh persiapan. Dan kita sudah membuktikan bahwa tanpa persiapan yang matang, kita hanya menjadi tim hore di Ramadan tahun lalu. Ternyata sholat tarawih 1 bulan full tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata menjaga lisan 1 bulan penuh tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata berinfak dan bersedekah sebulan full hanya 1 bulan tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan ternyata mencari malam Lailatul Qadar yang kita khususkan hanya 10 malam terakhir tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya 10 malam terakhir seringkali kita gagal, seringkali kita ketiduran, seringkali kita tidak memaksimalkan detik demi detiknya. Ternyata 10 malam kalau kita tidak meminta pertolongan pada Allah dan kita tidak persiapkan dengan maksimal, kita remehkan, kita akan gagal sebagaimana tahun-tahun yang lalu jika kita menjadi bagian dari hal itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di momen yang berbahagia ini, mari kita maksimalkan hari-hari di bulan Sya'ban ini. Hidupkan bulan ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dan di waktu yang sama, kita telah melakukan persiapan yang cukup matang sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan bulan Sya'ban ini, terlebih di bulan Ramadan nanti, Ramadan tahun ini. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma waqfiqna li ada'il a'masul musalli fi Sya'bana wa Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.